Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiano Imam Saputro. Saya dari Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya akan membacakan pidato tentang Pancasila. Saudara-saudara yang bahagia, mari kita mengajarkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah yang kita dapat berkumpul semua dengan sehat walafiat di tempat ini. Saudara yang terhormat, tentunya kita tidak asing dengan kata Pancasila. Sejak kita duduk di taman sekolah anak-anak sampai menginjak jenjang SD, SMP, bahkan sampai menjadi mahasiswa di universitas manapun, kita akan terus mendengar tentang kata Pancasila. Menggunakan Pancasila dengan latar belakang pada saat upacara bendera, tetapi apakah pengalaman kita terhadap Pancasila selantang kumandang suara kita pada saat melafalkan Pancasila? Waktu upacara, apakah kita sudah mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata? Apakah sudah? Jawabannya semua ada pada diri sendiri. Kekayaan bangsa Indonesia yang tidak pernah ternilai harganya. Rangkuman dari nilai-nilai luhur digali Bung Karno sebagai proklamator negara Republik Indonesia, mencakup semua kebutuhan dan hak-hak dasar semua masyarakat Indonesia, sehingga dapat dijadikan landasan atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk ini. Sudah seharusnya kita membanggakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu semua tersebut. Saudara-saudara, bangsa dan senegara sangat disayangkan jika Pancasila kini mengalami banyak hambatan. Pancasila jangan hanya jadikan retorika belaka. Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Pengalaman Pancasila terhadap 1000 hambatan bisa menjadi adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi Pancasila demi mengingkari nilai-nilai Pancasila yang dirasakan meredup dan mulai terpinggirkan saat ini. Globalisasi yang ditandai berkuasanya liberalisme dan kapitalisme semakin menggiring terjadinya krisis identitas pada manusia di Indonesia. Kemana perginya para insan Pancasila? Kemana? Benar sudah lenyapkah mereka? Jika peristiwa ini sampai terjadi, sungguh sangat malu negara ini, karena sebagian penduduk ini telah melafalkan Pancasila hampir setiap hari, dan pendiri negara ini pun telah membuatnya dengan sebagian susah payah jerih payahnya demi mencakup semua asas-asas dan hak-hak semua masyarakat Indonesia. Saudara-saudara yang bijaksana, mari kita renungkan bersama, di manakah ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi antar umat agama seakan-akan bahkan manusia tak mau menjalankan agama. Manusia seakan-akan hidup di alam rimba. Manusia banyak yang meninggalkan tata krama nasib para manusia. Rumput yang merasa nasibnya tercabut-cabut, pengurus lahan tanpa etika, serta penggusuran para pedagang kaki lima misalnya. Sudahkah sesuai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Nasionalisme terkoyak-koyak bagaikan paham tua yang sudah usang termakan zaman. Demokrasi berkembang bebas, tanpa batas dan tanpa identitas. Dengan kesatuan laksana rumah tak bertuan, demokrasi liberal yang berkembang di barat dengan sistem pemilihan langsung di mama mentah-mentah telah menyingkirkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inikah yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Cobalah saudara-saudara renungkan, cobalah saudara-saudara resapi bagaimana dan betapa rapuhnya bangsa kita saat ini. Kemanakah perginya aura Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagai pandangan hidup, sebagai filsafah? Kemanakah perginya? Pancasila seakan hilang, seakan sepi arti hidup negara ini, semakin seperti kehilangan rohnya. Dengan pegangan jika Pancasila sudah demikian lemahnya. Saudara-saudara generasi penerus bangsa, mari kita hidupkan kembali wacana-wacana tentang publik, tentang Pancasila. Jaga histori belakang masa lalu yang pahit sudah dialami bangsa Indonesia ketika Pancasila seolah-olah kehilangan nama baik. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan bernegara tentang yang tidak kurang beratnya
selama ini masih terdapat banyak kontradiksi yang tidak sesuai dengan esensi dan nilai-nilai dalam Pancasila. Ketahuilah Pancasila sebagai omong kosong belaka. Tanggung jawab melestarikan Pancasila bukan hanya menjadi dominasi negara, tetapi seluruh elemen yang berada dan hidup di negara ini sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita bangkitkan kembali gelora dan semangat Pancasila yang menggebu-gebu mulai dari diri kita sendiri agar negara kita menjadi negara yang maju, berkaya, dan semoga kita menjadi manusia Pancasila yang bermoral, berguna bagi bangsa dan negara, dan manusia yang bermartabat. Sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.